Hari ini saya ingin menjelaskan mengenai isu besar yang mulai viral di berbagai video terkait dengan bahan mata kuliah di STT Nias terkait Islamologi. Dan isu yang dimunculkan adalah terjadi penistaan agama dalam bahan kuliah tersebut. Dan inilah yang saya cobakan bahas. Apakah benar terjadi penistaan agama? Perlu diketahui bahwa dalam pendidikan tinggi teologi atau pendidikan tinggi agama, bahasan tentang agama-agama yang beragam itu selalu ada. Dan di semua agama memang selalu ada pembahasan tersebut. Sebenarnya tujuannya adalah untuk menggambarkan atau mengetahui kira-kira posisi agama-agama itu di dalam orbit agama tertentu itu bagaimana. Nah, itulah biasanya disebut dengan teologi agama-agama. Kemudian ada juga yang namanya apologetika. Nah, yang terjadi di dalam bahan mata kuliah dari STT Nias ini adalah bahan apologetika dari terhadap pemeluk agama Islam atau terhadap agama Islam. Maka disebut Islamologi. Islamologi ini biasanya dibagi dua. Ada yang memang khusus, mereka langsung belajar di tempat-tempat teman-teman yang beragama Islam, seperti misalnya beberapa di Jakarta itu ada, misalnya ada White Institute yang menyediakan tentang pengenalan tentang agama Islam, sehingga orang-orang Kristen bisa belajar di sana. Dan di Jakarta juga sudah biasa juga, seperti misalnya mahasiswa-mahasiswa perbandingan agama dari UIN datang ke gereja-gereja untuk bisa mendengarkan semuanya. Tapi yang terjadi di dalam setidaknya ini adalah bahan kuliah. Nah, kalau kita bicara bahan kuliah, maka dosen ini mempunyai kebebasan mimbar akademik. Jadi sebenarnya bahan kuliah itu harusnya juga terkait dengan kajian-kajian ilmiah. Jadi sebenarnya tidak ada penistaan agama. Nah, dalam konteks di sini adalah apologetika terhadap Islam atau Islamologi, yang lebih tepat adalah apologetika terhadap Islam gitu. Bagaimana menjelaskan Kristen kepada orang yang beragama Islam, kira-kira demikian. Dan memang dalam hal ini terjadi pembuktian-pembuktian, perdebatan-perdebatan. Dan yang terjadi adalah di sini pembuktian mengenai tentang pandangan dari pengajar Islamologi ini untuk tentang agama Islam. Dan tentunya memang di beberapa sekolah tinggi teologi Kristen yang mengajar Islamologi itu adalah orang Kristen. Atau juga bisa orang-orang yang mengetahui tentang Islam, kemudian juga mereka mengajar tentang Islamologi. Tetapi pada umumnya yang mengajar adalah dosen yang beragama Kristen. Karena di sekolah tinggi teologi pada umumnya semua dosen adalah beragama Kristen. Nah, kemudian ketika kita melihat tentang Islamologi ini, kita mesti memahami bahwa klaim-klaim absolut itulah yang membuat agama yang berbeda itu dianggap tidak tepat atau tidak benar atau sesat. Dan itu terjadi di mana-mana. Jadi semua agama yang mengklaim diri adalah agama yang sempurna, maka akan menempatkan agama lain seperti itu. Dan itulah yang terjadi dalam bahan kuliah dari Islamologi di STT Nias. Dan menurut saya itu tidak melanggar apa-apa, tidak ada penistaan. Itu adalah keyakinan. Jadi tentunya disampaikan dengan mimbar akademik, ya. Jadi tidak ada keinginan untuk menistakan agama, sama sekali tidak. Dan itu kan bisa dibahas, apalagi kajian-kajian yang itu tertulis gitu ya. Itu sesuatu yang sebenarnya tidak perlu menjadi perdebatan. Ya, di sekolah tinggi agama-agama yang mungkin juga Islam yang melihat, mereka bisa membahasnya. Dan harusnya ada diskusi-diskusi, ya. Jadi kurangnya pertemuan-pertemuan itu terjadi seperti itu. Dan sebenarnya ini pandangan seperti begini sudah lama. Dulu ada tokoh Kristen namanya Karl Barth, seorang teologi terkenal. Ketika ditanya, bagaimana menurut pandangan Anda tentang agama-agama lain? Dia katakan agama-agama lain itu dari setan. Nah, seperti itu. Tapi ini kan sebuah keyakinan ya, karena memang dia belum pernah menjumpai. Demikian juga di Indonesia ini kan sebenarnya masih ada klaster-klaster, masih ada kelompok-kelompok yang eksklusif. Maka sebenarnya sih, kalau kita lihat debat-debat yang saling menjatuhkan, itu kan jelas. Tapi kalau debat-debat yang menjatuhkan sampai menghina atau apa, ya itu penistaan. Ini kan tidak, ini kan pemikiran. Ya.
Kemudian kalau dia pemikirannya adalah Islam, pemikiran Kristen adalah absolut, ya dia cari nanti bahwa tidak ada Tuhan yang lain. Jadi kalau saya bicara dengan banyak orang Kristen, ya mereka katakan tidak ada Tuhan lain kecuali Tuhan yang dikenal dalam nama Tuhan Yesus. Itu kan tidak penistaan. Dan kemudian kalau gitu mereka katakan, kalau gitu siapa Tuhan Yesus agama-agama lain? Nah, mereka mulai mencari-cari. Nah, ini kan ada kajian-kajian akademik ya seperti itu. Nah, tinggal kemudian teman-teman yang Islam, agama dari sekolah tinggi-tinggi agama Islam, ya silakan membahasnya saja, ada bukunya, dikaji saja. Kemudian diadakan diskusi-diskusi sehingga kemudian tidak menjadi heboh. Jadi sebenarnya tidak ada di pendidikan tinggi teologi itu saling menyerang. Apalagi kemudian pendidikan tinggi teologi itu semuanya gak terdaftar ya, termasuk STT Nias juga gitu ya. Tidak masalah. Dan saya hari ini sedang duduk bersama-sama ya, satu hari kemarin juga, sekarang juga, dengan dosen untuk pendidikan agama Buddha. Dan juga saya sudah biasa dengan berdiri duduk bersama-sama dengan dosen-dosen dari berbagai agama gitu, yang tentunya di dalam Kementerian Agama. Jadi sebenarnya ini yang terjadi di STT Nias karena medsos ya, kemudian juga terkait dengan para apologet, para debater gitu. Jadi dia dikait-kaitkan. Tapi ini kalau namanya bahan kuliah, kajian akademik, ya dikaji aja secara akademik, jangan dianggap sebuah penistaan. Saya tidak terlalu banyak menjelaskan hari ini, mungkin nanti saya akan bahas lebih lanjut setelah mendengarkan penjelasan berbagai pandangan seperti Andre Tunggal juga sudah membahas. Saya dengarkan dulu saja, karena hari ini saya masih sangat sibuk ya dengan pertemuan-pertemuan nasional yang masih saya harus ikuti sampai besok. Nanti setelah itu saya akan mencoba membahasnya tentunya dalam bingkai rukun beragama. Jadi saya berharap tidak ada kehebohan bahwa di STT itu ada usaha-usaha untuk penistaan agama, tidak. Karena sekali lagi itu bisa dikaji, dan kemudian juga ya kalau teman-teman ada yang mengatakan demikian silakan ya memberitahukannya. Kemudian kami daripada teolog-teolog akademik akan mengkajinya dan memberitahukan jika memang ada hal yang dikatakan melanggar. Tapi dalam konteks mimbar akademik ya tentunya kita tidak bisa menganggap itu penistaan, karena itu kajian-kajian akademik. Kira-kira demikian. Terima kasih.